Tahun ini Kota Kediri kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah dinobatkan sebagai peringkat kedua se-Indonesia dalam kategori percepatan, pencegahan, dan penurunan stunting. Persoalan stunting kini tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tapi juga faktor kebersihan lingkungan dan air. Tadi Pak Kadinkes sudah menyampaikan, Oktober kemarin kita dapat penghargaan dari Adinkes. Kemudian terbaik kedua se-Indonesia dalam hal penanganan percepatan, pencegahan, dan penurunan stunting. Sampai hari apa kemarin ya, Wapres itu datang ke sini. Kamis tuh, terus kemarin piagamnya sudah diambil ke Kemendagri oleh Bapeda ya. Jadi ada beberapa. Ini terima kasih semuanya ya. Terima kasih bantuan Bapak Ibu sekalian dalam hal pencegahan penurunan stunting. Ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kita. Jadi kan memang sektoral ya, semua OPD sudah melakukan apa-apa yang perlu untuk pencegahan dan penurunan stunting. Nah, ini yang kemarin kita ada 197 kabupaten kota berkinerja baik dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Kota Kediri ada di nomor 2. Nah, kemudian yang mendapat kita penghargaan dari Adinkes adalah tadi videonya sudah disetel tadi di depan ya. Program kita inovasi adalah Ceria Sapa. Ini yang kita dapat penghargaan dari Adinkes kemarin yang bulan Oktober ya. Jadi Ceria Sapa ini cegah dan tangani balita stunting bersama satu dokter spesialis anak di Puskesmas di Kota Kediri ya. Jadi program yang menghadirkan, karena tidak semua kabupaten kota itu bisa. Tidak semua kabupaten kota bisa dengan program ini. Jadi menghadirkan dokter spesialis anak di setiap puskesmas di Kota Kediri. Dan ini memang dukungan semua para dokter, para kepala puskesmas dan teman-teman di puskesmas, para kepala kelurahan dan semua yang sudah berkontribusi baik untuk percepatan penurunan stunting. Jadi memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan anak di puskesmas. Nah, diharapkan masyarakat ini bisa aksesnya lebih mudah. Jadi kalau kita merujuk ke RSUD belum nanti antrinya lama ya. Kalau misalnya di rumah sakit itu kan mungkin sampai siang, terus yang anter juga nggak ada, yang nanti belum kalau anaknya tidak hanya satu. Nah, makanya kita mendekatkan layanan spesialis di tingkat primer. Kemudian juga ada deteksi dini masalah tumbuh kembang dan perawatan berkelanjutan tanpa harus langsung ke rumah sakit. Kemudian ini ya, jadi screeningnya dilakukan di Posyandu setiap bulan dengan kegiatan Posyandu, pengukuran timbang badan, tinggi badan, bila ditemukan yang terindikasi pendek, maka bidan wilayah kadar Posyandu merujuk ke puskesmas dan dijadwalkan untuk bertemu dengan dokter spesialis anak. Nah, kadar menyampaikan ke ibu balita bahwa anaknya perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis anak di puskesmas. Kemudian apa yang dilakukan? Mulai anamnesa ya, pemeriksaan klinis oleh tenaga kesehatan puskesmas, kemudian penegakan diagnosa, pemeriksaan penunjang bila perlu, tata laksana medis dan gizi dokter spesialis anak, kemudian pengambilan terapi gizi. Jadi sudah dilakukan di satu tempat saja tanpa harus ke sana kemari. Karena dasarnya itu waktu itu memang karena BPJS itu tidak bisa mengcover. Jadi kasus stunting yang dirujuk ke rumah sakit itu tidak di-cover oleh BPJS. Makanya dokter spesialis anaknya yang didekatkan ya gitu. Dengan adanya monitoring dan evaluasi seperti ini, diharapkan seluruh elemen dapat bersinergi lebih baik dan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat penurunan stunting di Kota Kediri.
ada karena dari tim TPPS sebenarnya di tingkat kota kan ada tim percepatan penurunan stunting tingkat kota yang diketuai oleh Pak Sekda. Jadi harapan kami di Kota Kediri sudah tidak ada balita stunting baru ya, tapi ternyata masih ada balita stunting baru itu mulai dari bayi lahirnya itu sudah di bawah normal, jadi sudah kandung dimasukkan di buku KIA-nya itu sudah masuk di kriteria pendek. Jadi nah ini perlu dikonsulkan ke spesialis anak apakah benar ini pendek benar stunting atau hanya pendek saja, mungkin karena tadi kan sudah disampaikan oleh dokter spesialis anak bahwa tinggi dan panjang anak itu bisa diukur, kemudian tinggi orang tua juga diukur. Jadi apakah benar ini stuntingnya karena memang ada gangguan pertumbuhan ataukah karena mungkin genetika. Target SDG untuk zero stunting hingga tahun 2030, harapan kedepannya program ini akan terus berlanjut dan dukungan pemerintah juga, kita sebagai dokter spesialis anak juga besar harapannya untuk ada dukungan besar dari pemerintah, baik itu dari sarana, penyediaan alat-alat ukur, keterlibatan kader-kader di lapangan, terus pengadaan PKMK ya, dan dengan adanya keberlangsungan tersebut harapan kami target SDGs untuk mencapai terjadinya zero stunting di 2030 bisa tercapai. Kalau harapannya adalah terus ada penanganan dari dokter spesialis anak yang terjun ke puskesmas, karena kami yang di puskesmas ini memang susah sekali untuk mendapatkan intervensi langsung dari dokter spesialis anak yang ada di rumah sakit khususnya, karena ada beberapa aturan yang tidak bisa untuk kita lakukan rujukan terhadap kasus-kasus dengan status gizi kurang untuk menembus ke rumah sakit. Jadi harapan kita selalu ada dokter spesialis anak di Kota Kediri yang terjun ke puskesmas seperti sekarang, gitu. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya monitoring dan evaluasi terkait dengan penanganan penurunan stunting pada balita di Kota Kediri. Saya Devi Ade, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.